Sekarang saya mulai berkhotbah. Judul hari ini adalah berkhotbah tentang salib Yesus Kristus. Saudara-saudara, salib adalah salah satu cara di dalam sejarah manusia yang paling kejam, paling tidak manusiawi, paling sakit, paling menderita yang ditemukan oleh orang Romawi untuk menggantung musuh-musuh Romawi. Salib telah dirubah menjadi tempat yang paling mulia, paling hormat di dalam iman orang Kristen sepanjang jalan. Mengapakah yang terkutuk menjadi mulia? Mengapakah yang paling menderita menjadi hormat? Kenapa kematian yang begitu keji, yang begitu tidak manusiawi, kita memakai untuk memuji Tuhan? Salibnya selamanya mulia, karena dosaku diampuni, karena darah Yesus Kristus. Saudara-saudara, bagi orang Romawi itu hal yang mempermalukan, itulah kehinaan, itulah keremehan, itu adalah penghujatan. Siapa yang dipaku di atas kayu salib adalah orang yang dihina, yang dihukum, yang diadili, yang diejek, yang diremehkan oleh hukum Romawi. Tetapi yang ejek, yang hina ini telah menjadi satu kemuliaan karena iman kepercayaan
dengan mata rohani melihat rencana Allah yang begitu abadi, yang begitu bijak dan begitu hormat terkandung di dalam kematian Yesus Kristus. Mungkin gerejamu sudah bertahun-tahun tidak berkhotbah tentang salib. Mungkin KKR sudah menghina salib. Mungkin pendeta-pendeta dari luar negeri yang hanya mengatakan engkau percaya Tuhan, engkau menjadi kaya, engkau menjadi makmur, telah membelokkan, telah merubah Injil menjadi kabar yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebab Stephen Tong yang sudah tua harus gigih, berani mengembalikan takhta Tuhan di dalam gereja, mengembalikan mimbar Kristen kepada kebenaran yang sejati. Jikalau kita tidak mengerti salib, kita tidak mengerti Kristus. Jikalau kita tidak mengerti kuasa salib, kita tidak mengerti Injil. Jikalau kita tidak mengenal Kristus, kita tidak mengenal Tuhan Allah. Karena segala kemuliaan Allah, kelimpahan Allah tersimpan secara konkret di dalam diri anaknya yang inkarnasi. Allah menjadi manusia. Yang Allah yang sekaligus menjadi manusia telah menjadi pengantara di tengah-tengah Allah dan manusia. Ini namanya pengantara, ini namanya penyambung, ini namanya jembatan yang membawa kita manusia kembali kepada Allah yang suci, yang adil, yang baik, yang kekal, yang begitu mulia di surga. Siapakah gerangan manusia? Bolehkah kita mengenal Tuhan melalui akal budi kita? Tidak. Bolehkah kita memikir tentang Tuhan dengan pikiran yang dicipta Tuhan? Tidak. Kemarin saya berkata, Allah bukan produksi rasio, tapi rasio produksi Allah. Maka mau mengerti Allah dengan pikiran yang terbatas, itu konyol. Dan itu adalah naif, itu adalah tidak logis. Saya mau mengenal Tuhan dengan cara apa? Dengan wahyu Allah yang memperkenalkan diri sendiri kepada saya. Manusia tidak bisa mengenal Tuhan. Manusia tidak mengerti siapa Tuhan kecuali Allah menyatakan diri dan memperkenalkan diri kepada manusia. Bagaimanakah Allah? Benarkah dia suka menyatakan diri? Alkitab berkata, God is willing to reveal himself to human being. Allah sangat suka, Allah sangat rela mewahyukan diri kepada manusia. But how can I know where and what is the means to reveal God? Bagaimana saya mengetahui Allah menyatakan diri dengan cara bagaimana? Allah menyatakan diri melalui dia sendiri datang ke dunia, mempaparkan diri di dalam kesucian, keadilan, kebajikan, kemurahan yang tidak ada bandingnya. Oh, saya bersyukur kepada Tuhan. Yesus berkata, jika engkau melihat aku, bukan lihat aku, tetapi engkau melihat dia yang mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepadaku, bukan percaya kepadaku, percaya kepada dia yang mengutus aku. Apakah artinya dua kalimat ini? Ini berarti Yesus wakil Tuhan Allah. Yesus cermin Tuhan Allah. Yesus merefleksikan Tuhan Allah. Bagaimanakah seorang manusia bisa menjadi wakil Allah? Bagaimana seorang manusia yang berdaging berdarah seperti Yesus bisa merefleksikan Tuhan Allah? Saudara-saudara sekalian, karena Alkitab mengatakan inilah rahasia yang agung, yaitu Allah menyatakan diri di dalam daging manusia. Tadi Alkitab berkata, di dalam beribu-ribu tahun yang lalu
sejak Musa terus sampai Yesaya, sampai Yeremia, sampai Daniel, sampai zaman Yesus Kristus. Sebelum ada agama Kristen, Tuhan sudah berkata, anak benih perempuan akan memusuhi benih ular. The seed of the woman will be the enemy of the serpent. Ular mewakili setan, dan perempuan yaitu Hawa akan di dalam dirinya akan terus menurunkan. Akhirnya ada benih perempuan yang dilahirkan melalui perempuan, seorang yang memusuhi setan. Itulah nubuat pertama tentang Kristus datang ke dalam dunia. Siapa bilang ini hasil pikiran manusia? Siapa bilang ini bikinan rasio manusia? Ini wahyu Tuhan. Dari pertama kali manusia berdosa, Allah sudah bernubuat benih perempuan akan memusuhi setan. Benih dari perempuan akan memusuhi benih daripada ular. Oh saudara-saudara sekalian, nenek moyang kita Adam Hawa ditipu oleh iblis, makan buah terlarang, diusir keluar dari Taman Eden, dan tidak ada pengharapan kecuali Sang Penebus itu datang ke dalam dunia. Siapakah Sang Penebus? Bagaimanakah dia datang ke dalam dunia? Dia akan turun ke dalam dunia menjadi benih perempuan. Apa artinya benih perempuan? Yaitu wanita yang diberikan naungan dari Roh Kudus, lahirkan anak karena tidak pernah perlu bersetubuh atau berhubungan seks dengan laki-laki. Saya bukan benih perempuan, engkau bukan benih perempuan. Kita semua adalah hasil perkawinan papa dan mama kita. Papa kita laki-laki mencintai seorang wanita, menikahi dia, bersetubuh dengan dia, mengadakan hubungan seks dengan dia. Laki perempuan bersatu, lalu berbuah, menghasilkan seorang anak. Itu bukan benih perempuan. Seluruh dunia semenjak Adam sampai sekarang tidak ada benih perempuan kecuali Yesus Kristus yang dilahirkan melalui anak darah Maria. Karena Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Maria adalah perempuan yang suci, yang tidak menikah, namun dia adalah manusia keturunan orang berdosa. Dan dia pun perlu juru selamat. Karena pada waktu malaikat berkata kepada dia, "Hei Maria, kau perempuan yang berbahagia, karena yang Maha Kuasa akan dengan naungan atasmu menjadikan engkau hamil." Oh, bagaimana mungkin saya seorang gadis yang tidak menikah, mana saya boleh hamil? Kuasa Allah yang Maha Kuasa akan menaungi engkau. Hari tahun depan engkau melahirkan seorang bayi laki-laki. Namakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya keluar daripada dosa. Maria menjawab apa? My heart magnifies my Lord, and my spirit rejoice because my God, my Savior. Maria di dalam kalimat yang membesarkan Tuhan, dia berkata, hatiku membesarkan Tuhanku, rohku bersuka cita karena Allah juru selamatku. Maria perlu juru selamat, dan dia mengaku Allah juru selamat karena dia tahu dia tetap orang berdosa. Saudara-saudara, karena Maria perlu juru selamat, dan ini dicatat oleh Roh Kudus di dalam kitab suci, membuktikan dia termasuk salah satu orang di antara seluruh manusia keturunan orang berdosa. Tapi Maria dikuduskan, Maria diselamatkan, Maria dipilih
untuk dipinjam rahimnya menjadi tempat di mana Yesus dilahirkan. Yang kau lahirkan akan disebut yang kudus dari Allah, anak Allah dari tempat maha tinggi. Ini kalimat yang dikatakan oleh Jibril kepada Yusuf yang tidak menyentuh dia. Dan Jibril berkata melalui Yusuf, istrimu yang belum nikah, terimalah dia akan melahirkan anak, berikan dia nama Yesus. Jibril berkata kepada Maria sendiri, engkau akan lahir anak itu, namanya Sang Kudus dari Allah, dan anak Allah dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, dengan demikian benih perempuan turun ke atas bumi dari surga, di dalam takhta sebagai raja semua malaikat. Dia turun ke dalam dunia, lahir di palungan, menjadi benih perempuan, juru selamat seluruh umat keturunan Adam. Saudara-saudara, engkau mengatakan, mungkinkah perempuan melahirkan anak tanpa disentuh oleh laki-laki? Saya berkata kepada saudara, tidak mungkin kecuali kali ini. Kenapa kecuali kali ini? Lebih dari beratusan tahun sebelum Yesus dilahirkan, Nabi Yeremia bernubuat. Allah berkata, aku akan berbuat satu peristiwa yang baru, yaitu wanita melindungi pria. Apakah kalimat itu? Apa artinya nyonya lebih gede lalu melindungi suaminya? Bukan. Di situ terjadi satu keajaiban yang hanya satu kali. Di dalam tubuh perempuan akan mengandung dan akan melindungi seorang bayi laki-laki. Itu sebab kalau kita hanya mengetahui dari Nabi Yesaya 7:14, anak darah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka saya berkata, kalimat dari Yeremia sama penting. Perempuan akan melindungi laki-laki, yaitu Maria akan melahirkan Yesus Kristus. Benih perempuan, benih yang tidak ada bahan, tidak ada unsur dari sang laki-laki. Benih yang berada di dalam rahim perempuan, ini tidak mungkin terjadi secara ilmiah. Ini tidak mungkin terjadi secara genetika. Ini tidak mungkin terjadi secara dalil biologia. Tapi ini terjadi karena intervensi Allah supernatural untuk mencampuri dan merubah dalil daripada genetika, dalil daripada natural yang dicipta oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, jikalau Allah yang mencipta segala dalil, mengapakah engkau pikir Allah tidak mungkin mempunyai kuasa melampaui segala dalil? Kenapa perempuan bisa melahirkan? Saya berkata kepada saudara, menurut logika Allah menciptakan Adam, tidak pakai laki-laki, juga tidak pakai perempuan. Without man, without woman, God created Adam. Semua pendengar baik-baik, tanpa laki-laki, tanpa perempuan, Allah menciptakan Adam. Ini pertama. Macam pertama manusia berada di dunia karena Allah yang mencipta. Tidak perlu laki-laki, tidak perlu perempuan. Dia langsung mencipta manusia pertama. Tetapi manusia kedua, Hawa, bukan tanpa laki-laki, bukan tanpa perempuan, tetapi pakai laki, tidak pakai perempuan. Allah menciptakan Hawa. Karena dari tulang rusuk Tuhan ambil satu, lalu menjadikan Hawa diciptakan sebagai istri daripada Adam. Sehingga macam kedua, Allah memakai laki, tidak memakai perempuan, menciptakan manusia. Di sini sudah dua macam, bukan? Tidak pakai laki, tidak pakai perempuan, menciptakan Adam.
Kedua, pakai laki, tidak pakai perempuan, menciptakan Hawa. Mengapa begini? Karena Tuhan Allah. Allah bebas, jangan diganggu. Allah bebas, tidak perlu kamu kritik. Allah bebas, tidak boleh kita ikat dan kita limit dia. Karena dia Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang bijak, dan Allah yang bekerja segala sesuatu sesuai kehendak dia sendiri. Sekali lagi, Allah menciptakan manusia. Cara pertama, tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Ciptalah Adam. Cara kedua, pakai laki, tidak pakai perempuan. Ciptalah Hawa. Cara ketiga, pakai laki, pakai perempuan. Cipta Stephen Tong. Saudara-saudara, engkau ketawa apa? Engkau juga bukan? Allah pakai cara ketiga, pakai laki, pakai perempuan, menciptakan engkau, menciptakan saya. Sekarang saya tanya, sudah 3 macam, tanpa laki, tanpa perempuan, menciptakan Adam. Pakai laki, tidak pakai perempuan, menciptakan Hawa. Pakai laki, pakai perempuan, menciptakan engkau dan saya. Sekarang sisa macam keempat, tidak pakai laki, hanya pakai perempuan, melahirkan Yesus Kristus. Boleh tidak? Boleh tidak? Mengapa Allah tidak berhak? Mengapa Allah tidak boleh? Orang yang menganggap diri sok pinter, sok ilmiah, mengatakan Alkitab tahayul, ini kitab suci, tidak bisa dipercaya. Kamu kira kau pintar? Kamu belum pernah mengetahui. Inilah 4 cara manusia berada di dunia ini. Yang pertama, dicipta melalui laki dan perempuan. Kedua, dicipta melalui laki tidak pakai perempuan. Ketiga, dicipta melalui laki dan perempuan. Keempat, dilahirkan, bukan dicipta. Yesus Kristus yang tidak pakai laki, hanya melalui perempuan. Ini namanya benih perempuan. Yesus dilahirkan menjadi manusia, bukan bikinan pikiran manusia. Ini bukan sesuatu pemalsuan daripada orang Kristen. Ini adalah sesuatu nubuat semenjak Adam berdosa. Allah sudah berjanji kepada umat manusia. Semua bilang puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada satu kalimat di dalam Alkitab yang palsu. Tidak ada satu kalimat di dalam Alkitab yang kontradiktif. Tidak ada satu kalimat nubuat Alkitab yang menjadi kosong. Yang diberitakan, yang dinubuatkan, yang dijanjikan oleh Allah, semua benar adanya. Siapakah Yesus? Yesus adalah anak dari Maria yang tidak menikah. Siapakah Yesus? Yesus adalah benih dari perempuan yang tidak disentuh oleh laki-laki. Siapa Yesus? Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan inkarnasi menjadi manusia yang berdaging dan berdarah. Saudara-saudara sekalian, mengapakah Yesus harus datang menjadi manusia yang berdaging dan berdarah? Karena engkau berdaging dan berdarah, aku berdaging dan berdarah, maka Yesus harus menjadi sama seperti engkau dan saya, supaya boleh mewakili engkau dan saya menjadi manusia yang sukses, menjadi manusia yang suci, menjadi manusia yang tidak berdosa, menjadi manusia satu-satunya yang menang atas segala pencobaan daripada setan. Saudara-saudara, Adam jatuh, Hawa jatuh, keturunan Adam dan Hawa jatuh. Semua orang yang dilahirkan di dalam dunia, semua gagal, semua jatuh, semua digoda, semua kalah, semua berdosa, meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak bisa melihat manusia yang diciptakan
menurut peta dan teladannya, semua gagal seperti ini. Maka Tuhan berkata, saya akan menciptakan bangsa yang baru. Saya akan menciptakan umat yang baru, yaitu yang menang. Bukan semuanya ikut kalah seperti keturunan daripada Adam. Maka perlu satu benih yang baru, satu benih yang menang, benih yang sukses. Dan benih itu bukan dari keturunan manusia. Benih itu adalah benih dari Tuhan Allah sendiri. Allah Tritunggal, Allah yang sejati. Allah Tritunggal, Allah yang esa. Allah Tritunggal, Allah yang misterius. Allah Tritunggal, Allah yang melampaui kemampuan manusia mengerti dalam logika. Tetapi karena dia supra logika, supra rasional, supranatural, maka mari kita menyembah Tuhan. Takluk pada waktu Allah berkata, dia Tritunggalnya. Mari kita berkata, oh Tuhan, karena Engkau berfirman, Engkau menyatakan diri sebagai Allah Tritunggal, saya mau taat kepadamu. Karena Allah Tritunggal, maka Allah Bapa mengirim Allah Anak dari surga turun ke dalam dunia. The Holy Father sent the Holy Son come down from heaven and enter into the world. Allah Anak turun ke dalam dunia. Ini baru bisa menjadi benih yang baru, benih yang sukses, benih yang benar, lain dengan semua keturunan Adam yang berdosa. Jikalau Yesus bukan Allah menjadi manusia, dia tidak mungkin menjadi benih yang baru. Jikalau Yesus bukan Allah yang jelma menjadi manusia, tidak mungkin menjadi benih yang sukses. Puji Tuhan, firman menjadi daging. Firman dari semula ada beserta dengan Allah. Semula-mulanya adalah firman. Firman dari semula beserta dengan Allah. Firman itu adalah Allah. The word was from beginning with God, and the word was God. Firman itu adalah Allah. Dan Yohanes pasal 1 ayat ke-14, firman menjadi daging. Inilah rahasia terbesar, karena hanyalah diwahyukan di dalam kitab suci. Allah mengasihi isi dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu. Allah menurunkan anaknya, dan anaknya menjadi manusia. Berarti di seluruh sejarah manusia, di seluruh umat manusia, ada satu manusia yang menjadi benih unggul, yang berbeda dengan semua manusia yang lain. Yesus tidak berdosa. Yesus berasal dari Allah. Yesus datang dari kegagalan. Yesus bukan hasil persetubuhan seks antara manusia, laki-laki dan perempuan. Hanya Yesus, anak darah Maria, melahirkan dia. Ini benih yang lain. Ini benih yang baru. Ini benih yang sangat berbeda dengan semua pendiri agama. Satu-satunya yang turun ke dalam dunia berasal dari surga adalah diri pribadi Allah yang kedua, ialah Yesus Kristus. The one you will give birth will be called the Holy One of God. Anak yang kau akan lahirkan akan disebut sebagai Sang Kudus dari Allah. Pada waktu semua pendiri agama dilahirkan dia berumah, papanya orang berdosa, mamanya orang berdosa. Hanya Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria yang tidak disentuh oleh laki-laki, yang tidak disetubui oleh pria. Dia dinaungi oleh Roh Kudus. Dia melahirkan yang disebut Sang Kudus dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, itu sebab kalau bicara tentang Yesus disalib,
hanya bicara tentang sengsaranya, kasihan sekali. Tidak ada gunanya. Yang disalib bukan hanya Yesus. Dua perampok di pinggir juga disalib. Pada waktu Yesus kira-kira umur 11 di kota Nazaret, lebih 100 orang yang disalib oleh Romawi. Dijejerkan di pinggir jalan menuju ke kota Nazaret. Salib, salib, salib. Satu belah mungkin lebih 60. Yang satu belah lagi mungkin 5-60. 100 lebih pemberontak. 100 lebih orang yang melawan Romawi. 100 lebih pria yang menjadi revolusioner. Dipaku di atas kayu salib. Lalu istrinya dicium-cium oleh orang Romawi untuk melewati kereta supaya suaminya mati sengsara. Hatinya terkoyak-koyak melihat istrinya dipeluk oleh orang Romawi. Waktu itu Yesus kira-kira umur 11. Dia seorang anak remaja. Dia tinggal di Nazaret. Saya percaya Yesus mengetahui apa artinya dipaku di atas kayu salib semenjak dia umur 11. Tapi Yesus tidak minta pulang ke surga. Yesus tetap hidup di dunia, melatih diri sampai tubuhnya cukup sehat, sampai umur 30. Pada waktu paling sehat, dia datang keluar mengabar Injil. 3,5 tahun dia dipaku di atas kayu salib. Oh saudara-saudara, demikianlah Allah mencintai dunia, mengirim anaknya dari surga menjadi ke dunia. Dari Allah menjadi manusia, inkarnasi, hidup di tengah-tengah kita, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Firman menjadi daging. Kalau demikian, bicara tentang kematian Yesus, sengsara di atas kayu salib, itu tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Tidak mempunyai keistimewaan apa-apa. Apa sebab? Karena banyak orang disalib. Tetapi bedanya adalah yang disalib ini adalah Allah menjadi manusia. Barulah rahasia Injil terbongkar. Kemuliaan Allah terlihat. Oh saudara, saya percaya banyak orang Kristen pada waktu muda dia mengatakan, saya belum pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Engkau belum mengenal makna salib Kristus. Mengapa tidak mengenal? Karena engkau kira dia hanya seorang biasa saja. Dia hanya seorang manusia seperti manusia yang lain yang berdosa, akhirnya ditangkap, akhirnya dibunuh. Saudara-saudara, bukanlah demikian. Yesus adalah Sang Kudus dari surga. Yesus adalah Allah pribadi kedua, anak Allah yang kekal. Siapakah aku? Menurut engkau, waktu Yesus menantang murid-muridnya, Petrus mewakili gereja dari segala zaman memberikan jawaban kristologi yang penting sekali. You are the Christ, the Son of the living God. Engkau adalah Kristus, engkau adalah Allah, anak Allah yang hidup. Yesus menjawab, Simon, Simon, ini bukan manusia yang mewahyukan kepadamu. Ini adalah penwahyuan dari Bapakku di surga. Sehingga engkau mengetahui saya Kristus. Engkau mengetahui saya anak Allah. Dari sini mulai melihat kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus dipaku di atas kayu salib. Dia mengganti engkau dan saya. Bukan karena dia orang berdosa mengganti orang berdosa. Orang berdosa tidak layak mengganti orang berdosa. Seperti orang di dalam penjara, tidak bisa membebaskan engkau. Sama-sama di dalam penjara. Engkau di kamar 7, dia di kamar 8. Engkau berkata, tolong dong aku. Dia bilang, oke, besok aku tolong engkau. Engkau senang sekali. Kawan sebelah besok akan tolong saya. Lalu engkau tanya, bagaimana engkau menolong saya?
gampang sekali. Saya bawa kunci, buka pintumu, engkau keluar. Oke. Tetapi engkau bagaimana bisa bawa kunci? Saya ada kunci. Tapi engkau sendiri di dalam pintu yang dikunci. Siapa kunci? Siapa buka kuncimu? Ya engkau dulu datang buka kunciku. Sudah buka kunciku, saya buka kuncimu. Bagaimana saya bisa buka kuncimu? Saya terkunci. Ya, ini kan cuma bicara sama kamu. Dongeng yang indah. Tak mungkin terjadi. Aku di dalam penjara terkunci. Engkau berada di dalam penjara terkunci. Engkau tidak bisa buka. Engkau bagaimana bisa buka kunci saya? Saudara-saudara, Alkitab berkata, sekalian sudah berdosa, tidak ada satu orang berdosa bisa menyelamatkan orang berdosa yang lain. Tetapi hanya Yesus Kristus, Sang Kudus yang tidak berdosa bisa menyelamatkan engkau dan saya. Saudara-saudara, tidak ada juru selamat yang lain, tidak ada penebus yang lain, tidak ada juru selamat di luar Yesus Kristus. Dia satu-satunya juru selamat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus yang tidak berdosa adalah Allah di surga. Menjadi Tuhan yang disembah sujud oleh semua malaikat. Tetapi dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Sang Kudus dari Allah yang Maha Tinggi sudah turun ke dunia. Pada waktu Yesus dilahirkan, berbeda dengan semua pendiri agama, lahirnya tidak ada saksi dari Tuhan Allah. Tapi waktu Yesus dilahirkan, Tuhan berkata, "Hei malaikat Jibril, pergi ke Betlehem, beritahu kepada penggembala-penggembala bahwa juru selamat Kristus Tuhan sudah turun." Sang malaikat datang melihat akan orang-orang penggembala, berkata, "Jangan takut. Aku beritakan kepadamu kabar yang penuh sukacita. Juru selamat Tuhan Kristus." 3 nama. Juru selamat Tuhan Kristus sudah lahir. Pergilah ke Betlehem. Engkau akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain putih. Kenapa dibungkus dengan kain putih? Belum sempat beli pakaian. Waktu Yesus datang ke dunia, lahir di palungan tempat binatang yang penuh bau yang begitu menakutkan, dari kencing-kencing sapi, kencing-kencing tai-tai daripada binatang. Saudara, jangan ditipu oleh Christmas card, kartu Natal yang indah, palungan seperti sudah dikasih minyak wangi. Tidak. Yesus dilahirkan di dalam palungan yang bau luar biasa. Dia lebih hina dari siapapun. Di sini lebih belasan ribu orang. Tidak ada satu yang dilahirkan di pinggirnya kencing dan tainya binatang. Tetapi itulah tempat Yesus yang suci, Sang Kudus, Anak Allah. Waktu dilahirkan ke dunia, dia mencintai engkau, mengkorbankan diri seperti ini. Jikalau kita bicara tentang Kristus yang tersalib seperti orang lain, apa gunanya? Apa istimewanya? Apa bedanya? Tapi saudara-saudara, engkau akan mengerti Kristus kalau engkau mengetahui dia adalah firman menjadi daging. Dia adalah Allah menjadi manusia. Lalu Allah bersalut dengan daging dan darah seperti engkau dan saya. Di sini dia naik ke atas kayu salib. Dia dipaku di Golgota. Baru bermakna yang besar. Allah menjadi manusia. Firman menjadi daging. Itu sebab pada waktu dia dipaku di atas kayu salib, setiap kalimat keluar dari Yesus Kristus adalah kalimat yang tidak mungkin dikatakan oleh manusia. Setiap kalimat yang diucapkan daripada salib Kristus adalah kalimat yang hanya mungkin dikatakan oleh Tuhan Allah sendiri.
Kalimat pertama dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat. Mereka tidak mengetahui. Seorang yang dipaku di atas kayu salib biasanya mengkutuk, menghujat, memaki, mengolok-olok, mengkritik, menghakimi orang-orang di bawah. Tetapi di dalam sepanjang sejarah, pertama kali ada satu orang dipaku, sakit, menderita, dan buka suara berkata, Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengetahui. Bukankah ini menyatakan Kristus bukan manusia biasa? Bukankah ini buktinya dia bukan orang berdosa? Karena kalimat seperti ini tidak mungkin keluar dari mulut manusia berdosa. Hanya mungkin keluar daripada cinta kasih Allah yang mau mengampuni orang berdosa. Puji Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu sebab manusia tidak pernah perlu putus asa dan tidak ada pengharapan. Karena di sini pengantara sudah berada. Sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan melalui Dia yang dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara, Yesus Kristus kalimat pertama, Bapa, ampuni mereka. Yesus Kristus kalimat terakhir, Bapa, aku menyerahkan nyawaku di dalam hidupmu. Bapa, Bapa. 7 kalimat, mulai dengan Bapa, akhir dengan Bapa. Apa sebab? Karena Dia adalah yang diutus Allah Bapa, Anak yang menjadi penebus bagi engkau dan saya. Oh saudara-saudara, tidak ada satu kalimat dari Alkitab yang sia-sia. Tidak ada satu kata dari Yesus Kristus yang menjadi kosong belaka. Sebuah kalimat mengandung arti yang paling dalam, karena ini firman Tuhan, sehingga tidak ada satu huruf yang salah. Ya Bapa, ampuni mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Di sini teori Yesus mirip teori Sokrates. Sokrates mengatakan manusia berbuat dosa karena tidak mengerti. Manusia berdosa karena tidak tahu. Berarti kalau tahu mungkin tidak berdosa. Benarkah teori Sokrates? Sama sekali tidak. Setiap hari yang kau lewat di Jakarta, iklan-iklan rokok, iklan-iklan sigaret, selalu ditulis barang siapa merokok akan mengalami bahaya, impotensi, dan sakit paru-paru, dan bahaya kanker. Saudara tahu? Tahu. Kenapa masih merokok? Karena orang berdosa, bukan karena tidak tahu. Sudah tahu masih merokok. Saudara-saudara, pengetahuan kita tidak bisa berubah menjadi kuasa untuk suci. Pengetahuan kita tentang bahaya dosa tidak bisa transform menjadi kekuatan mencegah perbuatan dosa. Jangan menipu diri. Orang yang berjudi tahu judi salah. Orang yang narkoba tahu narkoba salah. Orang yang merokok mengetahui merokok salah. Orang yang berzina tahu pelacuran salah. Tetapi engkau mengetahui, engkau tidak bisa merubah pengetahuan menjadi kuasa kesucian. Maka Sokrates mengatakan, manusia berdosa karena mereka tidak tahu. Ini salah. Saya berkata ke saudara, manusia berdosa bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tidak mempunyai kekuatan melawan kuasa nafsu, kuasa birahi, kuasa kecenderungan berbuat dosa, kuasa pencobaan, kuasa rayuan, kuasa godaan dari iblis. Kita punya problem bukan dalam pengetahuan. Pengetahuan mengajar kita ini baik itu buruk. Tapi pengetahuan tidak memberikan kekuatan untuk kita berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Banyak profesor, banyak dosen, banyak cendekiawan malam seperti binatang.
Waktu di dalam kelas pakai dasi, kelihatan profesor, malam melacur. Saudara-saudara, karena pengetahuan manusia tidak bisa memberikan kekuatan manusia berperang dengan dosa. Itu sebab tidak peduli kita ini siapa, dari presiden sampai rakyat, dari jaksa sampai orang penjara, dari bangsawan sampai pengemis, dari laki-laki sampai perempuan, kita semua orang berdosa, perlu Juru Selamat Yesus Kristus yang memberi pengampunan dosa kepada kita. Saudara-saudara, apa bedanya Sokrates dan Yesus? Sokrates mengatakan orang berdosa karena tidak mengetahui. Waktu dia membuat teori itu, mungkin dia lagi santai-santai duduk di atas kursi sofa. Dia sambil mengkipas-kipas lalu bikin teori manusia berdosa karena tidak mengetahui. Tapi beda, Yesus mengatakan kalimat ini, dia bukan kipas-kipas, dia bukan santai-santai, dia sedang dipaku di atas kayu salib untuk mengganti orang yang berdosa. Inilah cinta yang sejati, inilah kuasa yang tersembunyi, inilah kedahsyatan kasih Allah, bukan teori. Saya mengajar filsafat lebih dari 42 tahun. Saya mengajar teologi lebih daripada 47 tahun. Saya berkata kepada saudara, filosof-filosof yang besar bisa bikin teori, tetapi teorinya jauh dari kuasa kebenaran. Hanya firman Tuhan yang mengandung kuasa. Tidak ada satu kalimat dari firman Allah yang tidak mengandung kuasa. Bedanya Sokrates dengan Yesus Kristus, Yesus Kristus sambil berkata, mereka berdosa karena mereka tidak tahu, sambil mengalirkan darah untuk membersihkan dosa manusia. Sambil dipaku mengganti orang yang seharusnya dihakim. Dia menerima hakiman bagi kita, dia menerima kutukan bagi kita, dia menerima hukuman bagi kita untuk melepaskan kita dari hukum Tuhan. Itu sebab dia berkata kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak mengetahui. Kalimat terakhir, aku menyerahkan jiwaku di dalam tanganmu, ya Bapa. Bapa, Bapa. Karena anak diutus oleh Allah Bapa, anak mentaati perintah Allah Bapa. Allah mempersiapkan rencana keselamatan. Anak menggenapi rencana keselamatan. Maka Bapa, Bapa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 28 dikatakan, Yesus berkata, aku datang dari Bapa dan aku masuk ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia ini. Aku kembali kepada Bapa. Yesus Kristus berkata, I come from my Father and I enter into the world. I will depart from this world and return to my Father. Maka dia harus berkata, Bapa, aku serahkan jiwaku di dalam tanganmu. Karena dia mau kembali kepada Allah Bapa. Tetapi heran, di dalam 7 kata di atas kayu salib, pertama Bapa, ketujuh Bapa, yang di tengah tidak menyebut Bapa. Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Heran. Kalimat pertama Bapa. Kalimat ketujuh Bapa. Mengapa kali keempat menjadi Allah, Allah? Saudara, kalimat pertama dan kalimat akhir, dia adalah anak Allah. Kalimat keempat, dia berbicara menjadi anak manusia. Dia berbicara mewakili manusia. Allahku, Allahku. He was crucified as a man, as a son of man, menjadi manusia. Karena firman menjadi daging.
Sementara menjadi manusia berdaging dan darah, menjadi manusia yang mempunyai daging dan darah, sama seperti orang berdosa yang lain, dia tidak berdosa, tetapi dia telah menanggung dosa engkau, menanggung dosa saya, sehingga dia dibuang oleh Allah. Manusia yang dibuang oleh Allah. Saudara-saudara, Yesus bersifat ilahi, Yesus bersifat manusia. Sifat ilahi mewakili Allah, sifat manusia mewakili manusia. Waktu Yesus mewakili Allah, dia menyatakan kuasa ilahi kepada kita semua yang adalah manusia. Waktu dia mewakili manusia, dia menanggung hukuman untuk dosa kita yang ditimpakan kepada dia. Yesaya pasal 53 ayat ke-10 berkata, Allah menetapkan untuk menindas dia dan menaruh segala dosa kita di atas diri dia. Saudara-saudara, God determined to suppress him and put all our sins on him. Allah berambil keputusan menindas dia dan mentumpahkan segala dosa kita kepada dia. Itulah sebab Yesus Kristus harus berteriak menjadi wakil manusia. Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Disinilah rahasia keselamatan. Disinilah tersimpan kuasa pengampunan dosa. Karena Yesus menanggung dosa dan hukuman dosa bagi engkau dan saya. Karena Yesus menerima penghakiman Allah yang seharusnya diterima oleh engkau dan saya. Maka dia harus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapakah Allah meninggalkan aku? Kalimat ini tidak dijawab. Allah tidak menjawab. Malaikat tidak menjawab. Waktu Yesus dibaptis, langit terbuka. Suara Tuhan berkata, ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Waktu Yesus transfigurasi, langit buka, dari surga suara berkata, ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadanya. Tetapi kedua kali itu bukan paling penting yang diperlukan oleh Yesus. Sebenarnya kesempatan yang paling penting, yang paling diperlukan oleh Yesus adalah pada waktu dia dipaku di atas salib. My God, why hast thou forsaken me? Kalau waktu itu Tuhan mengatakan, ini anakku yang kukasihi, dengarlah kepadamu, Yesus akan puas sekali. Tetapi justru pada waktu Yesus dipaku di atas salib dan berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak jawab. Allah tidak sahut. Allah tidak menggubris. Kenapa? Allah membiarkan dia tuntas menanggung dosa 100% di dalam penderitaan yang tidak didiskaun, tidak potong persentasi. Yesus sepenuhnya menanggung dosa, menanggung hukuman, menanggung penghakiman dari Tuhan Allah, mengganti engkau dan saya. Lalu saya mau tanya, pertanyaan daripada kalimat keempat harus dijawab oleh siapa? Allah tidak mau menjawab. Malaikat tidak menjawab. Orang di kali salib sekitar di Golgota juga tidak jawab. Lalu saya mau tanya, apa artinya Yesus berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Inilah rahasia. Tuhan menunggu sampai engkau yang menjawab. Engkau akan menjawab, untuk aku, untuk mengganti aku engkau mati ya Tuhan. Allah tidak jawab. Biar orang berdosa berjawab. Stephen Tong berjawab. Pendeta Liu Ming Ho berjawab. Michael Liu berjawab. Pendeta Lim Kohan berjawab. Semua adalah karena saya, sehingga engkau ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara,
Yesus yang mati di atas kayu salib, menanggung dosa, berperang dengan setan, mewakili engkau dan saya di dalam keadaan berdaging dan darah sebagai manusia yang mewakili seluruh umat manusia. Benih perempuan, benih baru, benih suci, benih sukses yang berperang dengan benih ular di atas kayu salib, seperti janji Allah sebelum Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Saya berkata kepadamu, mulai hari ini benih perempuan akan berperang, bermusuh dengan benih ular. Oh, dijanjikan kemenangan karena benih ular akan merusak tumit daripada benih perempuan, dan benih perempuan akan meremukkan kepala dari benih ular. Saudara-saudara, Yesus Kristus mati di atas kayu salib menghancurkan setan, dan setan memberikan penderitaan kepada dia. Dia akhirnya 3 hari di dalam kuburan, bangkit pula dari antara orang mati, menyatakan kemenangan karena Kristus hidup lagi untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bukan memiliki seorang pendiri agama. Kita memiliki seorang juru selamat. Juru selamat satu-satunya di dalam seluruh alam semesta. Amin. Kita memiliki Yesus Kristus, anak Allah yang menjadi anak manusia. Kenapa anak Allah tidak cukup harus menjadi anak manusia? Karena jikalau Yesus adalah Allah, dia tidak mungkin mati. Jikalau Allah tidak mungkin mati, kematian kita tidak ada yang mengganti. Maka Allah mengirim Yesus menjadi manusia, firman menjadi daging, sehingga satu-satunya di antara ciptaan seorang manusia yang turun dari surga, lain dengan semua yang dicipta. Yesus yang bukan ciptaan, dia mempunyai kuasa ilahi yang tidak terbatas. Yesus mempunyai kuasa tidak berkesudahan dari Allah. Tetapi sementara turun, rendah, terbatas, lebih hina sedikit daripada malaikat-malaikat. Menurut catatan di dalam kitab Ibrani pasal kedua, Yesus pernah turun sementara menjadi lebih rendah sedikit dari malaikat, untuk menjadi manusia yang sukses, benih perempuan yang berperang dengan benih setan, dan akhirnya dia bangkit pula dari antara orang mati. Jikalau Yesus adalah Allah, bukan manusia, dia tidak mungkin mati. Jikalau Yesus adalah manusia, bukan Allah, dia tidak mungkin bangkit. Oh, kedua hal ini perlu, karena boleh mati berada di tempat engkau dan saya untuk diadili, untuk menanggung maut dan mengalami mengalami perasaan maut, menyatakan kuasa yang tidak ditaklukkan kepada maut. Maka Yesus harus mati, membuktikan dia tidak bisa mati, membuktikan dia mengalahkan mati. Yesus adalah manusia, maka dia bisa mati. Jika Yesus hanyalah manusia, bukan Allah, dia hanya bisa mati. Kematiannya agung, kematiannya korban besar, kematian menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Tetapi kematian itu tidak membereskan dosa jikalau dia tidak bangkit. Itu sebab Yesus adalah manusia, maka dia bisa mati. Tetapi Yesus juga adalah Allah, maka dia bisa bangkit. Amin. Saudara-saudara, Yesus adalah manusia yang bisa mati. Yesus sekaligus adalah Allah yang bisa bangkit. Maka melalui kebangkitan membuktikan dia sudah mengalahkan si penguasa kematian, yaitu setan. Kita bersyukur kepada Tuhan.
Tidak ada juru selamat di luar Yesus Kristus. Karena Yesus sudah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Menurut catatan di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 18 dan 19. Lihatlah, aku pernah mati dan sekarang bangkit lagi, hidup untuk selama-lamanya. Hanya juru selamat ini menjadi pengharapan umat manusia. Itu sebab Kapin di Jakarta Pusat hanya satu kali saya memilih judul Salib dan Kuasa Yesus Kristus. Sekarang saya akan menutup kebaktian ini. Saya akan memberhenti daripada khotbah yang sangat penting ini. Dan saya sekarang demi nama Yesus Kristus, di dalam kuasa Tuhan yang mengirim Roh Kudus kepadamu, hari ini kita semua hadir di sini. Dengar undangan, dengan seruan, dengan tantangan dari Tuhan. Siapa yang berkata, malam ini saya mengaku Kristus sebagai juru selamatku satu-satunya. Siapa yang berkata, saya mengaku dia adalah juru selamat penebusku untuk selama-lamanya. Maukah engkau malam ini mengaku imanmu, menerima Kristus, dan mengaku dia satu-satunya juru selamat untuk selama-lamanya, sampai engkau berjumpa dengan dia? Mau tidak? Mau tidak? Demi nama Yesus Kristus, barang siapa yang berkata, malam ini saya sudah mendengar firman, mendengar Injil yang murni, saya bukan mengikuti KKR hora-hora. Saya bukan mendengarkan khotbah yang main-main, teriak-teriak, berapi-api, tetapi tidak bertanggung jawab. Saya hari ini dengan teliti, dengan stabil, dengan tenang telah mendengar firman Tuhan yang suci, mengerti Kristus yang agung, dan saya mengaku satu kali lagi, saya menetapkan jiwaku malam ini menerima Kristus sebagai juru selamat satu-satunya untuk selama-lamanya. Barang siapa yang mengaku iman malam ini, Kristus juru selamatmu satu-satunya, juru selamatmu yang kekal. Siapa saja, Kristen, tidak Kristen, yang sekarang berkata, Tuhan, aku mengaku Engkau juru selamatku yang kekal. Dipersilakan dengan hormat, acungkan tangan saudara. Yang mengaku Kristus juru selamat satu-satunya, sekarang angkat tangan saudara. Siapa berkata, saya juga, angkat tangan. Yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, angkat tangan. Yang Kristen, angkat tangan. Yang tidak Kristen, yang mau juga angkat tangan. Saya tidak undang lagi saudara maju ke depan. Saya hanya menantang yang menerima Yesus, mengaku dia sebagai juru selamat, angkat tangan di tempat di mana saudara berada. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara juga mengaku Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, angkat tangan. Mengaku dia sebagai juru selamat satu-satunya untuk selama-lamanya. Malam ini di bawah bintang, di bawah awan, di bawah langit kota Jakarta, belasan ribu orang mengaku Kristus sebagai juru selamat satu-satunya untuk selama-lamanya. Tuhan melihat tangan kita. Tuhan menerima pengakuan kita. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah. Saudara-saudara, saya tidak panggil engkau maju, karena saya tahu setelah khotbah panggilan kedua akan mengakibatkan terlalu banyak orang yang mengangkat tangan di semua kota Kapin yang sudah lewat. Tempat di depan juga tidak cukup. Engkau berdoa di hatimu. Engkau berdoa di pinggir tempat tidurmu. Engkau dengan hati yang terbuka, undang Yesus masuk ke dalam jiwamu, beserta dengan engkau sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa. Semua tunduk kepala dan semua berdoa. Semua tunduk kepala
dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada hari ini Engkau telah bekerja di dalam hati kami melalui firman yang sudah Kau wahyukan di dalam kitab suci. Melalui orang-orang yang Kau kirim untuk bersaksi. Melalui hamba-Mu yang hina untuk mengupaskan, menjelaskan kitab suci yang agung. Sehingga kami mengetahui di dalam sejarah sudah diturunkan benih perempuan. Di dalam umat manusia sudah diberikan juru selamat, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, adalah firman menjadi daging. Kami berterima kasih. Kami bersyukur kiranya Engkau menerima segala tuaian yang Engkau sendiri menanam benihnya, yang Engkau sendiri memanggil menantang kami, yang Engkau sendiri memberikan kesempatan mengundang kami kembali kepadamu untuk mengaku Kristus sebagai juru selamat satu-satunya untuk selama-lamanya. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing mulai hari ini sampai kami berjumpa dengan Yesus Kristus yang akan datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.